atau EVOS Holy berhasil menemukan jawaban dari kekalahan early game di game pertama tadi. Alright, dan ini dia untuk line of down yang akan menjadi saksi. Siapakah yang akan bisa unggul di game yang kedua untuk match pertama kita di hari ini. Wow, 4 flicker yang dimiliki oleh EVOS Holy ya. Karena ya memang nggak ada sisi pasti juga. Jadi nggak perlu ke arah purify banget. Dan berarti ya memang harus flicker sih. Aku pikir tadi bakal ada hero-hero yang bawa revitalize ya. Kayak tadi Hylos, Gatot Kaca. Tapi secara sisi power berarti lebih pasti nih untuk Regi. Betul. Melakukan adanya grab-grab. Tapi Escalera, wow, sudah mulai terkena poke damage juga yang membuat dirinya pun harus sedikit melakukan recall. Dan terlihat di area gold, Erlan berhasil membuat Soul ini under pressure loh. Karena lagi-lagi lihat gimana Soul dengan Haritnya dibuat nggak berkutik ya, bahkan dipaksa untuk recall di menit yang pertama ini. Kenapa tadi Escalera juga cukup low HP-nya? Karena dia coba untuk ngeganggu rotasi dari Albert yang memang ternyata Ivan ini nggak meninggalkan Albert seorang diri. Dia masih ngebayang-bayangin Albert agar rotasi dari Albertnya aman. Masalah DPZ hampir saja terpick off. Flag untuk defensif dikeluarkan dan Escalera pun menerima cukup banyak damage dari Ivan. Yap. Nah masalahnya juga Ivan punya damage yang lumayan kan, Conclusive Blast. Dan sekarang EVOS Holy akan bermain jauh lebih agresif early game yang bakal coba untuk mereka kontrol terlebih dahulu. 3 pemain yang mencoba untuk merangsak masuk ke area jungle yang berikutnya. Aimal pun terusir mundur karena sebuah respon yang dilakukan oleh Gojes juga. Ini membuat akhirnya EVOS Holy mengurungkan niatnya. Sementara dari player emblemsnya nih, kita intip ada Rapture yang terselip di tubuh dari DPZ. Iya. Kalau kita lihat dari Erlan. kalau dari kedua junglernya hampir sama ya. Bedanya cuma di talent set terakhirnya aja ada Impurage untuk Aimal dan juga ada Warcry untuk Albert. Tapi kalau kita bahas, lagi-lagi mereka membawakan Assassin Emblem dan juga fokus ke arah Trill nih sebagai talent core pertamanya. Tapi kita lihat untuk di turtle yang pertama, Fighter versus Assassin. Dan EVOS Holy yang dari tadi di game yang pertama belum mendapatkan turtle sama sekali, kali ini apakah mereka bisa untuk mengambil keuntungan? Yep. Sekarang lihat dari Reginya juga udah coba untuk pasang badan ini paling depan. Satu buah pergerakan dari Demonic Force-nya yang sudah mulai dilakukan menuju ke arah belakang nih. Tidak akan terlalu terburu-buru juga. Reginya harus mundur terlebih dahulu, tapi Escaleranya terjebak. Terrifying Evac yang membuat akhirnya First Blood pun jatuh ke tangan dari DPZ. Takeover terhadap Turtle masih coba untuk dilakukan oleh Homeboys. Begitupun dari Gojes, tapi Aimal Retribution is on point membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari Homeboys. Tapi lihat bagaimana teamfight tiada henti dilakukan. Aimal bakal coba maju, Gojesnya pun harus hilang, tapi Regi pun ditukarkan nyawanya dan Izanami mengunci ke arah belakang. Satu di bawah The Way of the Dragon, Aimal. Satu hit terakhir dan flicker dari Ivan membuat akhirnya pun pertukaran nyawa kian terjadi di area yang cukup sempit. Itu berdarah-darah karena ada total 5 poin kill yang diambil loh. 2 dari Homeboys dan 3 dari EVOS Holy. Sangat-sangat penuh dengan darah karena lagi-lagi semua player-player yang bersiap tadi di area turtle semuanya berkelahi. Dan untung saja momen terakhir membuntungkan sekali untuk EVOS Holy karena sekarang mereka leading di angka 800 gold meskipun kekalahan Retributions dari Albert di turtle yang pertama tadi. Tapi jujur Regi tuh buying time-nya lama banget sih Ul. Lama banget. Dia udah coba split-split ke arah Gojes, dia coba buying time di mana 2 player dari Homeboys juga nggak dikasih chance untuk bisa ngedekat ke arah lini belakang dari EVOS Holy. Dan pada akhirnya memang dia terpanis, tapi itu worth it banget karena dia udah ngebeli waktu cukup banyak buat EVOS Holy. Oke. Emang tugasnya ya menjadi sandbag bagi Regi. Dan kelihatan di arah bottom lane juga nih udah mulai dicicil-cicil lagi. Dark Wave, Infernal Pursuit-nya juga udah mulai dibuka. Tapi ya tetap glue ya, akan menjadi glue gitu dengan durability yang tinggi. Gojes juga nggak punya damage yang cukup besar sehingga ya hanya memberikan sedikit pressure aja. Dan bahkan kali ini dengan daya Raging Sandstorm menuju ke arah defensif yang dilakukan oleh Escalera. Dan bahkan Ivan kali ini pun tertimpa sudah dengan adanya 1 buah pergerakan yang dilakukan oleh Homeboys. Akhirnya Ivan harus terpunish. Ya lagi-lagi Gojes ngeganggu banget ya dari semua skill shot yang dia keluarkan dari Dark Wave-nya, Infernal Pursuit-nya. Tapi kali ini di bagian bawah, lihat inisiasi yang coba dilakukan ke arah Regi. 2 melawan 1, dimana ada Aimal juga yang muncul, membuka visions-nya ke arah bagian bawah. Karena memang saat lagi Law at Turtle yang kedua akan segera hadir. Dan kali ini memang ada perbedaan level lagi nih. Tadi Albert di turtle yang pertama level 5, sementara dari Aimal masih level 4. Sekarang ada level 8 di tangan Albert dan Aimal masih level 7. Dan kayak ini gameplay yang cukup berbeda ya pastinya dari game pertama tadi yang cukup pasif. Dan sekarang Ivan kembali terkena efek terrifying. Retribution kembali on point membuat dari turtle pun jatuh ke tangan dari Homeboys. Ivan yang hilang dan bahkan grab-grabnya pun kali ini mengunci ke arah Izanami. Ada shadow kill yang terbagi, Escaleranya pun harus tumbang dan bahkan menjadi pertukaran nyawa. Albertnya pun hilang, 2 tukar 1 dan Gojes pun harus ditemukan tidak bernyawa
semua karena damage yang disumbangkan oleh Erlan begitu besar. Akhirnya membuat dari EVOS Holy membayar atas ruginya turtle yang diambil oleh Homeboyz. Ya itu kondisinya 5 lawan 4 ya. Karena tadi Soul-nya belum join juga ke dalam team fight. Sehingga menguntungkan untuk EVOS Holy di mana Erlan udah bisa memberikan deal damage-nya. Dan bahkan selesai untuk Skypiercer di item keduanya harusnya untuk di menit yang kelima ini nih. Dan kalau kita lihat juga EVOS Holy mereka lagi-lagi kehilangan momentum untuk di objektif turtle-nya ul. Masih 0 turtle dari 2 game loh ini di match pertama kita. Iya. Ini masih cukup unggul ya. Iya. Tapi masalahnya gameplaynya agak sedikit berbeda nih. EVOS Holy akan memanfaatkan bagaimana agresivitas mereka dengan Chow dan Hayabusa tadi. Yep. Beda sama game sebelumnya yang benar-benar nungguin banget Cecilia dan Granger-nya untuk bisa menjadi the carry. Yeah. Dan Erlan sekarang nggak yang benar-benar ditarget juga masalahnya. Masih bisa menjadi asuransi di area late game. Karena permasalahan dari Homeboyz juga tadi kan hadir dari Erlan yang tidak tersentuh sama sekali ya. Iya. Dan sekarang pun terjadi 5 poin kill yang ditabung sama Homeboyz bukan dari nyawa Erlan yang direnggut. Dan bahkan ada perbedaan 1000 gold loh dari Erlan dan juga Soul. Entah gimana caranya Erlan sangat-sangat leading banget nih dari pendapatan selama 6 menit dibandingkan dengan Soul dengan Haritnya gitu ya. Mungkin karena pressure juga yang diberikan oleh Erlan. Kita belum sempat lihat tapi The Way of Dragon yang kembali dibuka. Targetnya karena Escalera langsung dieksekusi dengan begitu cepatnya. Dengan efek Skypiercer yang aktif dari Erlan membuat punishment diterima oleh Homeboyz. Ya ini jauh lebih aktif ya. Dan tabungan dari Skypiercer-nya juga ini nggak terlambat nih buat Erlan ya kan. Iya. Seenggaknya udah nabung 10 berarti ya. Jadi soalnya lumayan poin ya. kill pertama belum jadi Skypiercer kalau nggak salah. Dan kita akan melihat bagaimana pick of power lagi dan lagi yang akan dilakukan oleh Ivan. Karena sejauh ini berjalan dengan cukup mulus. Dan lagi-lagi Regi menjalankan tugasnya sebagai sandbag berjalan bagi EVOS Holy. Kali ini bakal coba untuk dipukul mundur lagi. Dan bahkan Gojesnya pun harus menerima damage yang cukup banyak. The Way of the Dragon tidak ada follow up damage. Tapi Aimal harus tersingkir dari area peperangan. Sehingga kali ini ternyata 2 pemain dari EVOS Holy dihilangkan. Ditukar dengan Turtle yang bisa didapatkan juga oleh mereka. Dan bahkan Regi harus mundur terlebih dahulu. Tapi Albert is coming dan shadow killnya membuat dari Escalera pun harus menjadi ganjaran atas hilangnya Ivan dan juga DPZ. Wow, memang pembagian yang dilakukan oleh Regi tadi untuk bisa memberikan batas ya ke arah teman-teman dari Homeboyz agar nggak bisa masuk ke area Turtle cukup berhasil. Masalahnya memang kita lihat targeting juga yang dilakukan oleh teman-teman dari Homeboyz terutama karena DPZ. Ini berhasil mereka jalankan. Kehilangan DPZ, kehilangan juga magical damage dealer yang dimiliki oleh EVOS Holy beserta dengan adanya efek sisi yang bisa diberikan oleh Vexana. Itu yang membuat keuntungan nih. Karena lagi-lagi mereka juga bisa mendapatkan target kedua yaitu Ivan dan membuat adanya pertukaran antara turtle ketiga yang hilang ke tangan dari EVOS Holy. Oke, ini sebenarnya dari segi gol tuh juga nggak yang terpaut jauh ya. Iya. Masih cukup sengit dengan poin killnya juga yang cukup imbang sekarang. Berarti sama-sama melihat bagaimana mereka menunjukkan agresivitas mereka. Dan Ivan kembali akan menjadi satu sosok pengganggu. Wow, damage yang disumbangkan oleh Erlan begitu menyakitkan. Bahkan Ivan pun itu adalah Escalera. Dia notabene adalah seorang roamer, seorang pure tank juga di sini. Ini udah mulai tercicil lagi dan lagi, tapi Ivan ternyata menendang ke arah yang berlainan juga dan Albert sudah mulai hadir lagi dan bahkan Albert masih sempat mengeluarkan shadow killnya sehingga double kill didapatkan dan mundur dengan quad shadow dengan on point. Akhirnya Gojes dan Escalera, even pun dia adalah seorang EXP dan juga roamer, gak masalah. Dan EVOS Holy, mereka bangkit dengan begitu luar biasa. Adaptasi dan riset yang cepat mereka lakukan sehingga 8 menit pertama pun mereka berhasil untuk mendapatkan keunggulan. Iya, tadi sebenarnya The Way of Dragon dikeluarkan oleh Izanami, di copy tadi. Dan itu yang ngebuat Ivan sebenarnya tadi hampir saja tereksekusi, tapi untungnya dengan Shunpo dari Jet Kundo ngebuat Ivan-nya selamat, bahkan dia masih menyimpan The Way of Dragon-nya nih. Belum dikeluarkan dan sekarang udah siap lagi dikeluarkan bersamaan dengan Flicker yang kembali aktif. Karena tadi rame banget di rumput Iya, ya. itu udah ada 3-4 orang yang berkumpul dari Homeboyz dalam area rumput sana. Sekalinya masuk kena tendang. Dan sekarang Lord yang pertama nih, kali ini EVOS Holy memang memegang kendali sedikit di atas dari Homeboyz. Masalahnya apakah Homeboyz akan coba makan lini depannya lagi? Karena masalahnya lini depannya udah bukan seperti di game pertama tadi, yaitu Idit yang bisa langsung dieksekusi. Sekarang ada Glue gitu, ketika dia membuka split akan jauh lebih sustain dan ada chance dia bisa grab juga gitu ke arah member-member dari Homeboyz. Ya dan kayak untuk macro play, split push atau lane jauhnya juga ini karena ada assassin. Iya. Jadi enak banget kan untuk tadi jalanin atas dulu, sekarang juga udah mulai gerak lagi ke arah purple buff-nya. Dan Homeboyz kayaknya agak susah nih untuk bisa siapa yang akan menjalankan lane jauhnya secara sendirian ya. Iya. Karena secara movement untuk Aimal ya lumayan lama, dia tetap jalan kaki gitu loh.
Jadi agak bisa di-exploit nih sama EVOS Holy dengan hal tersebut. Conceal di bagian belakang, Escalera coba untuk masuk, Rajin sayang Storm ke arah yang salah, tapi lihat gimana the way of Dragon dari Ivan. Targeting yang tepat dari Albert membuat Izanami pun down, dan bahkan kali ini satu grab-grab yang mengunci pergerakan dari Gojes membuat Gojes yang bisa diselamatkan. Double yang dipegang oleh Erlan, dan bahkan kali ini menyisakan Soul seorang diri 1 melawan 3, dan mampukah Soul bertahan? Erlan mengejar dengan shutdown yang diciptakan Maniac untuk Erlan, sang macan muda dari EVOS Holy. Dan Maniac pun membuat akhirnya sebuah team fight bisa dimenangkan oleh EVOS Holy. Wipeout diciptakan, tapi fokus ke arah Erlannya menuju Lord terlebih dahulu. Mereka tahu mereka nggak akan bisa one straight push, karena satu persatu pemain-pemain dari Homeboyz juga akan spawn kembali, sehingga lebih berfokus untuk Lord terlebih dahulu, memantapkan kembali nantinya untuk bisa membuat adanya satu dobrakan yang bisa dilakukan oleh EVOS Holy, dan tugas dibagi. Tadi Ivannya juga bergerak ke arah tengah untuk dapetin inner turret. Wah, ini Erlan yang baru sih nih, 2025. Aku baru Terlahir lihat kembali. lagi gimana dia berhasil loh. Untuk 2 kali di 2 game match pertama kita benar-benar tampil dengan sangat sempurna dengan Grangernya. Bahkan sejauh ini pun belum terpick off sama sekali. Maniac yang didapatkan membuat keuntungan udah pasti dipegang jauh oleh EVOS Holy. Dengan Lord yang pertama, ini mungkin daya dobrak dari EVOS Holy akan bisa membuat base turret hilang dari Homeboyz. Ya, kemarin Savage sebenarnya udah ada ya. Dari Kelra. Ya, dan ini Maniac perdana berarti di hari ini. Hari ini. Di hari ini, untuk hari yang kedua. Dan memang dipegang oleh Erlan yang kembali tanpa tumbang sama sekali. Homeboyz juga nggak yang terlalu benar-benar targeting ke arah Erlan ya. Iya. Makanya dari tadi dia bisa melakukan farming dengan cukup free juga. Tapi Escalera kali ini harus mundur terlebih dahulu. Lord yang udah mulai masuk ke arah base turret daerah tengah pun masih belum berhasil untuk bisa menghancurkan base turretnya. Masih bisa ditahan satu persatu karena memang masih belum Lord yang enhance juga ya. Tapi masih ada Super Wave Minion, dan jangan lupakan Homeboyz nggak punya high ground defense yang baik ya kalau aku bisa bilang ya. Karena mereka membawa Valentina juga yang bisa mungkin mengcopy Eternal Guard, dan dipaksakan karena base turretnya coba untuk masuk dengan Shadow Kill di bagian belakang. Izanami yang lagi-lagi menjadi target utama, tapi lihat di sisi lain Escalera kehilangan immortality-nya, masih coba untuk flicker, dan godlike dari Erlan. Izanami pun down oleh seorang Albert, dan sekarang ada 3 base yang bisa didapatkan oleh EVOS Holy. Oke, dan ternyata damage dari Erlan yang memang sudah tidak terbendung lagi membuat dari Homeboyz pun harus mundur satu persatu. Dari si Albert yang diamankan oleh Albert juga nih di arah tengah, yang bakal coba untuk langsung membawa adanya Super Wave Minion. Satu katapult terakhir sudah mulai melompat lagi di Infernal Pursuit dari Gojes, tapi Gojes hanya memberikan nyawa karena Legendary hadir dari Erlan, dan bahkan mencoba untuk dipaksa masuk lagi. Shadow Kill-nya nyangkut ke arah seorang Emal, tapi Emalnya mencoba untuk mundur, fokus ke arah base-nya, dan ternyata masih dipaksa untuk mundur DPZ yang berhasil, tapi Izanami hilang di tangan dari Erlan-nya pun. Dan EVOS Holy mereka nggak mau terlalu memaksakan, mereka harus mundur terlebih dahulu setelah kehilangan DPZ. Wow, itu agak sedikit overextend yang dilakukan oleh EVOS Holy yang memang hampir membuahkan satu kemenangan karena base-nya sudah tersisa setengah HP saja. Tapi memang ya Erlan dia sadar dia nggak boleh overcommit, dia nggak mau ada gerakan tambahan. Dia berhasil untuk disengage di waktu yang tepat dan bahkan memberikan poin kill tambahan di momen-momen akhir. Karena kali ini Skypiercer stack udah full di angka 80. Dan itu akan membuat satu efek lethality yang akan sangat menyakitkan ke arah teman-teman dari Homeboyz, terutama para lini depan yang nggak boleh terlalu dekat nih dengan Rhapsody dari Erlan. Kayak tadi juga Ivan udah nggak segan-segan, Escalera aja yang udah kita tendang. Iya, makannya depannya. Makannya depannya dengan damage follow up yang cukup juga. Sampai akhirnya ya Escalera harus tumbang untuk 7 kali. Magic Sentry telah diaktifkan di area bottom lane, mereveal sebenarnya keberadaan pemain-pemain dari EVOS Holy. Tapi sepertinya nggak banyak yang bisa dilakukan oleh Homeboyz karena mereka juga harus nahan nih adanya Super Wave Minion yang bertumpuk di arah atas. Gojes yang memang ditugaskan untuk mencari informasi keberadaan dari Lord-nya pun HP-nya sisa keberapa, tapi EVOS Holy mereka hanya mentarik ulur dulu. Mereka memancing keributan dan setidaknya pick off satu pemain terlebih dahulu. Iya, ini kondisinya memang leading banget ya untuk EVOS Holy. Wah, conceal play di bagian belakang Escalera mencoba untuk DPZ. mencari DPZ. Yap, DPZ-nya harus hilang karena memang tersergap sudah. Tapi lihat bagaimana kali ini Escalera pun dan bahkan Albertnya hilang. Legendary dibalaskan oleh Erlan, tapi Erlan masih selamat untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu. 2 tukar 1 yang terjadi. Tapi EVOS Holy mereka tetap bisa memberikan pressure balasan. Mereka unggul dengan adanya 6.500 karena Emalnya pun harus mundur. Masih banyak wave minion yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Tapi efek Tarify membuat dari Ivan harus melepaskan satu buah immortal di dalam tubuhnya. Tapi Ivan
harus hilang pula di tangan dari Soul yang cukup menyakitkan damage-nya. Dan sekarang Lord pun sudah mulai dicicil oleh Homeboys. Wah, ini masalah tadi ada bad timing banget dari DPZ ketika dia ada di semak-semak tengah ya. Dia nggak sadar dengan ada dua player conceal yang dilakukan oleh Homeboys di bagian belakang dan langsung aja fokus dari Homeboys menghilangkan DPZ-nya dengan begitu instan. Ketika ada DPZ, sisi lain dari Escalera juga berhasil mendapatkan Albert yang membuat Albertnya nggak sempat untuk bisa escape dengan Shadow Kill ataupun Quad Shadow-nya. Dengan nggak ada dua player, memang EVOS Holy sempat untuk mendapatkan pertukaran dengan Escalera, di mana Erlan mendapatkan poin kill ke-10. Tapi kali ini, kerugian kembali diterima oleh EVOS Holy. Perbedaan yang tadi ada di angka 9.000, sekarang hanya terpaut 4.000 saja. Dan ada co-streamer kita, ada Donkey, ada ciu. Katanya suara voice over skill 1 Granger ya. Ciu. Perasaan nggak ada ciunya deh. Nggak apa-apa. Ciu. Papi Donkey. Ya, kalau kalian mau nonton langsung di channelnya Papi Donkey juga silahkan. Silakan. Oke, back to the game nih. Ini Lord Enhance yang didapatkan oleh Homeboys. Apakah akan jadi titik balik untuk mereka memegang kendali lagi dong? Tapi ini berarti tinggal gimana Erlannya sih. Erlannya selama masih fine-fine aja nih kayak gini nih, harusnya masih bisa mengusir mundur pemain-pemain dari Homeboys. Karena memang sebenarnya cukup sulit untuk numbangin Erlan kali ini paling belakang ya. Karena Gojes tadi kalau loncat ke belakang juga akhirnya damage takernya semakin tinggi kan. Betul. Dan sekarang Lord udah mulai charge in terhadap inner turret di arah top lane-nya yang ngebuat akhirnya dari EVOS Holy dalam keadaan yang harus defense dulu nih sekarang. Inner turret di arah tengah bakal coba untuk didorong pula oleh pemain-pemain dari Homeboys. Lord yang sudah masuk masih bisa di-defend. Regi masih bisa flick untuk mundur. Oh my god, Albert hampir aja kena efek stun di sana. Erlan keluar dari zona nyamannya, berusaha untuk mendorong mundur Izanami. Dan ada satu spell yang dikeluarkan oleh teman-teman dari EVOS Holy, yaitu flicker dari Regi. Tapi jangan lupakan, Ivan masih available, Flicker dan juga The Way of Dragon, Shadow Kill, dihindari dari Winter Crown. Tapi kali ini Mortality di-build oleh Amal, dan bahkan Eternal Guard masih gagal membuat Amal masih bisa escape. Tapi The Way of Dragon kopian dari sosok Izanami yang sekarang membuat EVOS Holy dipaksa untuk mundur. Tapi Albert kembali hadir dengan satu Quad Shadow dan juga Shadow Shuriken yang dia keluarkan. Pick off karena Izanami berhasil berjalan, dipegang kendalinya oleh Regi dengan satu grab yang membuat Gojes pun gak bisa diselamatkan. Dan legendary is coming from Erlan. Dua pemain yang hilang dari Homeboys. Satu buah keputusan yang begitu baik dari EVOS Holy. Dan benar-benar tadi DPZ membayarkan atas kematian yang tadi dia dapatkan juga kan di arah rumput tekanan tadi. Sampai akhirnya dia memberikan damage yang cukup besar seperti ini. Karena DPZ akhirnya pun bisa mendapatkan nyawa dari Escalera. Menyisakan dua pemain saja dari Homeboys. Dan mengawal kembali adanya sedikit wave minion dari EVOS Holy. Dan bakal Soul-nya kali ini mencoba untuk menabrak dari belakang. Tapi hanya memberikan nyawa saja sehingga Soul harus hilang di tangan dari Albert. Berfokus karena base-nya kali dari EVOS Holy yang menyaksikan juga dua pemain saja dari Homeboys. Dan ternyata satu persatu kali ini DPZ-nya pun mulai coba untuk ditumbangkan. Legendary is coming from dari Erlan. Dan bahkan kali ini kemenangan di depan mata untuk EVOS Holy. Kemenangan yang begitu mutlak untuk EVOS Holy.